Malam pada Anda semua yang ada di rumah. Mungkin ini adalah kali pertama kita mendengar khotbah di rumah, bukan di gereja. Tapi seperti saya katakan, kita akan sudah memasuki area yang namanya new normal yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Dan firman Tuhan mengatakan gereja adalah bait suci Tuhan, kita adalah bait suci Tuhan. Jadi gereja itu bukan gedungnya, tapi Anda dan saya adalah sebagai gereja. Amin, saudara. Nah, malam ini kita akan bicara mengenai Good Friday. Dan saya yakin saudara pasti sudah sering mendengar khotbah mengenai Good Friday atau Jumat Agung. Ya, saya yakin kita semua sudah banyak tahu mengenai peristiwa mengenai Jumat Agung, di mana tadi dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore Tuhan kita digantung atau tergantung dari salib, disiksa dan juga menderita selama 6 jam. Di malam ini saya akan berbicara mengenai sesuatu yang lain, yaitu mengenai 7 kata-kata terakhir sewaktu Tuhan Yesus disalib. Itu ada 7 kata-kata terakhir yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anda bisa baca ini dalam buku Lukas pasal 23. Yang kedua adalah pada waktu dia katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, yang ketiga, pada waktu dia berkata kepada ibunya, dia katakan, ibu, inilah anakmu, dan kepada teman dekatnya atau kepada muridnya yang dikasihinya, dia katakan, ini adalah ibumu. Nah, yang keempat, pada waktu dia berseru kepada Tuhan, Eli, Ela, Ela, lama sabachthani, waktu dia merasa ditinggal, waktu Allah Bapa memalingkan mukanya. Nah, yang kelima, saya percaya yang di dalam buku Yohanes 19 dikatakan, aku haus. Nah, yang keenam adalah waktu Yesus berkata di dalam pasal yang sama, dia katakan, it is finished. Nah, yang ketujuh, kita juga belajar mengenai dia berkata, yaitu kepadamu aku menyerahkan nyawaku. Nah, saya yakin dari 7 kata semua itu adalah kata-kata yang sangat penting, karena ini adalah kata-kata terakhir yang Tuhan sampaikan kepada kita semua, kepada murid-muridnya. Nah, dari 7 kata itu saya pelajari, saya mulai mengamati, saya mulai merenungkan ayat-ayat ini. Kata-kata yang pertama mungkin kita bisa mengerti karena pada waktu itu, mungkin Tuhan sedang memohon pengampunan kepada Bapa di surga kepada orang yang sedang menganiaya dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, yang kedua, saya juga mulai mengerti bahwa Tuhan minta pengampunan untuk kepada orang yang di sampingnya, yaitu penjahat yang di sampingnya yang disalibkan juga bersama-sama dengan dia. Nah, kata-kata yang ketiga juga saya percaya adalah sesuatu hal yang manusiawi pada saat itu, karena dia khawatir tentang ibunya yang akan ditinggalkan, dan dia juga minta kepada temannya atau kepada muridnya yang dikasih Yohanes untuk menerima ibunya sebagai ibunya sendiri. Nah, yang keempat, kita percaya juga karena pada waktu itu Tuhan berseru atau bertanya kepada Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Karena pada waktu itu kita mengatakan Allah Bapa sedang memalingkan mukanya. Nah, kata yang kelima, saya percaya juga karena Anda setuju atau enggak, karena pada waktu itu Yesus 100% Tuhan, juga 100% manusia. Karena itu dia bisa merasa haus, dan dia berkata, aku haus. Nah, kata yang ketujuh, waktu dia menyerahkan nyawanya, artinya secara volunteer, secara sukarela dia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus, Tuhan kita itu tidak dibunuh, melainkan menyerahkan nyawanya. He gave up his soul, he gave up his spirit into his God the Father. Tapi ada kata yang keenam yang mungkin yang saya agak sedikit menarik, dikatakan it is finished. Ya. Dikatakan, kenapa Tuhan mengatakan kata yang keenam ini, dikatakan it is finished. Mari kita membuka di dalam buku Yohanes 19 ayat yang ke-10. Buku Yohanes pasal 19 ayat yang ke-10.
Lalu Anda bersama dengan saya, kita akan membuka di dalam buku Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Ya. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Dapat semua, saudara? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, lalu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, di dalam bahasa Indonesia dikatakan ada dua kata dalam bahasa Indonesia dikatakan sudah selesai. Ya, tapi kalau saudara baca di dalam NIV, saya akan bacakan di sini. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Di sini kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ada tiga kata. It is finished. Ada tiga suku kata dikatakan it is finished. Tapi yang menariknya, saudara, di dalam terjemahan bahasa Greka dikatakan gini, tetelestai, yang artinya berasal dari kata teleo, yang artinya to be complete atau to be perfect, to be fully fulfilled. Atau kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia dikatakan lunas. Amin, saudara. Atau lunas atau sudah selesai. Nah, satu common language di dalam bahasa Greka pada saat itu, karena bahasa itu sering dipakai pada zaman itu. Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah bahasa itu biasanya konotasinya adalah pada waktu seseorang sudah mencapai goal atau mencapai achievement atau sudah selesai dalam melakukan sesuatu dikatakan tetelestai. Tapi berapa yang setuju sama saya? Bayangkan, why did Jesus say that in the kind of situation? Artinya, saudara, kata-kata ini ditujukan kepada siapa sih? Pada waktu Yesus berkata tetelestai, artinya pada waktu saat itu bukan pada saat happy ending. Yesus saat itu sedang disalib, Yesus saat itu sedang menderita. Tapi saya nggak ngerti kenapa dikatakan it is finished atau tetelestai pada saat itu, saudara. Why did he say that? Kenapa Yesus harus katakan tetelestai justru pada kondisi seperti itu? Dulu saya pikir mungkin kata itu, mungkin karena tugas Yesus sudah selesai di dunia, makanya dia berkatakan. Tapi saya pikir lebih daripada itu, saudara. Ada sesuatu yang menarik yang dapat kita pelajari pada firman Tuhan yang dikatakan ayat yang kata ke-6 yang dikatakan tetelestai itu dalam Yohanes 19 tadi. Why? Apa sih yang finish? Saya percaya yang pertama, saudara, ada beberapa poin yang saya membagikan buat Anda semua. Yang pertama, karena hutang-hutang kita sudah selesai. Amin, saudara. Ingat, saudara, malam ini hutang-hutang kita atau hutang dosa kita sudah selesai. Artinya dosa yang kemarin, dosa hari ini, ataupun dosa yang akan kita buat besok, Tuhan sudah bayar lunas. Amin, saudara. Ya, jadi kenapa Tuhan katakan it is finished? Karena saya percaya semua our debt in sin sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau kita mendengar kata sin atau kata dosa itu, biasanya pikiran kita atau konotasi kita karena membunuh, mencuri, berzina, atau betul, itu adalah buah atau buah daripada dosa. Tapi dalam asal kata sin atau kata dosa itu, saya perhatikan di dalam bahasa Ibrani artinya kata. Kata itu artinya, saudara, disobedient atau misconduct. Ya, kata-kata itu atau dosa itu di dalam bahasa Hebrew artinya disobedient atau misconduct. Nah, kita kenal di dalam bahasa Greka artinya hamatia. Hamatia itu artinya miss the target atau meleset dari sasaran. Nah, saya percaya karena ketidaktaatan Anda, karena ketidaktaatan kita, karena ketidaktaatan kita semua, makanya dikatakan kita ini masuk di dalam apa yang di dalam namanya dosa. Ya, Roma 6 ayat 23 saya akan bacakan di sini. Sebab upah dosa ialah maut,
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, di dalam NIV dikatakan, for the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life and Christ Jesus our Lord. Yang dikatakan karena upah dosa itu ialah maut. Sebenarnya kita nggak layak hidup. Sebenarnya kita ini seharusnya mati, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Yang setuju, Anda katakan amin. Amin, saudara. Dalam ini yang saya mendapatkan pewahyuan dari kejadian yang kita alami, kita lihat di sekeliling kita. Saya sering katakan kepada jemaat dan juga saya ngobrol dengan istri saya merasa setiap hari adalah kalau kita bisa hidup, kita bisa bangun pagi, kita bisa bernapas, kita masih sehat, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Karena saya percaya malam ini juga Anda setuju bahwa ada begitu banyak orang di dunia ini yang mungkin terkenal, ya, seperti Perdana Menteri Inggris, mungkin juga lebih kaya, mungkin juga lebih pintar, mungkin juga atletik, atau banyak sekali atlet mungkin malam ini mengalami apa yang namanya kesulitan untuk bernapas. Nah, saya yakin dan percaya malam ini kalau kita masih bernapas, kalau kita masih bisa hidup, kalau kita masih bisa sehat, semua itu karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Ya, setuju, katakan amin. Amin, saudara. Nah, karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya atau nyawanya buat saudara dan saya supaya kita ini tidak mengalami kematian. Amin. Saya akan bacakan satu ayat di dalam buku Efesus 1 ayat ke-7. Efesus pasal 1 ayat ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Artinya, kata dalam bahasa Inggris dikata, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. Wow! Dikatakan di dalam Dia kita meroleh nama penebusan. Nah, kata redemption atau dalam bahasa aslinya apolitrosis yang kata ransom atau release. Nah, Tuhan sudah membayar lunas dengan menebus segala dosa-dosa kita. Why Good Friday? Artinya Good Friday is the final solution, dan adalah solusi terakhir dari Tuhan untuk kita, sehingga kita memperoleh yang namanya penebusan dosa. Amin, saudara. Apanya lagi sih yang finish? Saya percaya supaya yang poin kedua adalah supaya kita dibenarkan, supaya Anda dan saya dibenarkan. Ada satu ayat di dalam buku 2 Korintus 5 ayat 21, Anda boleh catat, Anda boleh baca nanti. 2 Korintus 5 ayat ke-21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, dalam Tuhan, kita dibenarkan oleh Allah. Wow. Karena God made Him who had no sin to be sin for us, so in Him we might become the righteousness of God. So in Him we become the righteousness of God, supaya kita menjadi benar atau menjadi bersih atau menjadi suci kembali bersama dengan Tuhan. Artinya Anda dan saya memperoleh kebebasan. Amin. Clyde Thompson, seorang narapidana di Texas. Dia dijuluki sebagai the meanest person in Texas. Orang yang paling jahat di seluruh Texas. Memang jahat, sudah. Dia itu selalu mau mencelakakan, baik itu penjaga, baik itu teman-teman serumitnya. Makanya dia diisolasi dalam ruangan tertutup pada usia 17 tahun menurut dari biografinya. Dia sudah dijatuhi 3 kali konservatif hukuman mati. Dia sudah dijatuhi 3 kali hukuman mati pada usia 17 tahun karena dia sudah membunuh 8 orang. Nah, pada waktu itu ceritanya dia bertobat. Dan saat ini dia menikah dan menjadi penginjil di Amerika. Why? Karena dia mau bertobat. Itu kuncinya. Benar. Mungkin karena dia mengenal apa yang namanya jalan pertobatan.
Mungkin cerita ini buat Anda dan saya mungkin tidak relevan. Anda mungkin katakan, kenapa saya butuh dibebaskan? Mungkin ada dosa, tapi saya nggak pernah bunuh orang sih. Tapi Mazmur 51 ayat 7 katakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuh aku, maka aku akan menjadi lebih tahir dari salju. Supaya, dengar teman-teman, supaya kita kembali disucikan di hadapan Tuhan. Karena Ibrani 12 ayat 14 katakan, tanpa kekudusan tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan Yesus katakan it is finished? Simple. Karena Tuhan membayar lunas dosa-dosa kita. Selesai. Tidak ada lagi yang dapat Anda dan saya dapat lakukan. Yang kedua, karena saya percaya kita dibenarkan di dalam Tuhan, supaya kita bersih kembali. Pikiran kita, hati kita, dan juga semua daripada segala dosa. Baik hari ini, besok, ataupun kapanpun, atau yang kemarin. Nah yang ketiga, kenapa sih dikatakan apa yang finish? Karena tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Asik, finish. Tidak ada lagi yang dapat saudara dan saya lakukan. Artinya tugas kita hanya percaya. Amin. Tugas kita hanya percaya karena Anda dan saya nggak usah melakukan apa-apa. Ya. Saya lahir dari latar belakang agama Buddhis. Pada waktu itu kita melakukan apa yang harus saya lakukan, yang saya tahu saya lakukan. Setiap waktu-waktu tertentu saya sembahyang, saya harus bawa buah, saya harus bawa lilin, saya harus bawa minyak. Tapi dalam Yesus tugas kita hanya simpel. Tuhan gak minta kita lakukan itu, tugas kita hanya datang membawa hati dan percaya. Amin. Di Amerika ada satu hukum dalam federal law yang disebut bankruptcy law. Apa itu bankruptcy law? Bankruptcy law adalah, saya bukan lawyer, jadi Anda bukan boleh bertanya lebih ahli. Bankruptcy law adalah ditujukan kepada bagi orang Amerika yang tidak sanggup lagi membayar hutang-hutang mereka. Artinya pada waktu mereka mempunyai hutang yang banyak atau hutang yang besar, mereka nggak sanggup lagi untuk bayar. Nah, syarat daripada bankruptcy law itu, pada waktu orang itu benar-benar nggak bisa bayar, artinya sudah menyerah. Amin. Jadi selama dia menyerah, dia nggak dipenjara untuk selesaikan hutangnya, dia juga nggak harus dipukuli atau digebukin supaya dipaksa untuk bayar hutang. Ya. Nah, konstitusi atau hukum di Amerika mengizinkan undang-undang itu. Selama orang itu bisa berserah, selama orang itu nggak mampu bayar, selama orang itu merasa tidak sanggup, maka dia atau orang itu berhak dilindungi oleh yang namanya bankruptcy law. Ya. Tapi bankruptcy law itu tidak otomatis. Amin. Yang menariknya dari bankruptcy law itu, apapun namanya atau hukumnya itu tidak otomatis. Artinya, kalau orang itu masih mampu, bankruptcy law maka itu tidak qualified. Atau orang itu tidak qualified dengan yang namanya bankruptcy law. Nah, saya pikir dalam rohani juga sama. Ya. Tuhan sudah menyediakan pengampunan buat kita. Tapi saya percaya pengampunan Tuhan juga tidak otomatis. Artinya ada bagian saudara dan bagian saya minta ampun dan berserah penuh kepada dia. Amin. Bankruptcy law itu bisa batal, bankruptcy law itu bisa void, kalau orang itu merasa tidak butuh dan mampu. Nah, sama juga dengan rohani. Pengampunan Tuhan, yes, saya percaya. Redemption, yes, saya percaya. Dan Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Saya percaya dan amin. Tapi saat ini kalau saudara merasa nggak butuh Tuhan, merasa mampu untuk bisa membayar dosa-dosa kita sendiri, dan apa yang Tuhan bisa lakukan? Nah, selama kita meminta berserah sama Tuhan, selama kita berseru pada nama Tuhan, Roma 10 katakan siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Tapi on the other hand, kalau Anda merasa mampu, saudara merasa bisa melakukannya sendiri tanpa Tuhan, I think pengorbanan Tuhan akan menjadi sia-sia.
Kata tetelestai itu artinya kata victory, artinya kata kemenangan, selesai, tidak ada lagi yang dapat Anda dan saya lakukan. It's done, it's finished, it's complete, it's accomplished. Nah, tergantung Anda dan pada saat ini kita mau nggak sih terima. Dia mengatakan it is finished. Nah, ini. Dan dia mau katakan kepada kita semua bahwa yuk, saat ini segala ikatan dosa atau hutang-hutang dosa kita sudah diampuni dan sudah dibebaskan. Yang setuju katakan amin. Cuman Agung, adalah saatnya kita berterima kasih sama Tuhan untuk pengorbanannya. Tuhan kita mengalami kematian untuk menebus segala dosa-dosa kita. Tapi akan datang waktunya namanya Sunday atau kebangkitan. Amin. Tuhan kita tidak mati untuk selamanya, hanya 3 hari, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Hari ini, kenapa kita memperingati Jumat Agung atau Good Friday? Actually, kita mau menghormati, mau berterima kasih kepada Tuhan, karena dia rela mati buat Anda dan saya. Amin. Mari kita satukan hati kita. Yang kedua juga ingat karena Tuhan sudah membebaskan kita, memberikan kebebasan kembali kita supaya kita suci seperti sedia kala. Amin. Dan yang ketiga, very simple, kita hanya berserah penuh kepada Tuhan karena tidak ada yang dapat lagi yang kita lakukan. Kita berserah. Ada satu lagu yang indah, saudara mungkin boleh menyanyi masing-masing. Kita kata, I surrender all. I surrender. Aku berserah. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sungguh berserah kepada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau sudah rela mati buat ganti kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau yang digantung dan disiksa dan dihina selama 6 jam di atas kayu salib. Bapa, ampuni kami Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Saudara, saya mengundang Anda semua dimanapun saudara berada, di ruang tamu saudara, di tempat dimanapun Anda berada. Kalau saudara belum pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan saudara, katakan, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau menyerahkan hidupku, masa depanku dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kalau saudara sudah melakukan itu, saudara berterima kasih sama Tuhan karena saudara sudah menerima dia sebagai Juru Selamat saudara. Malam ini Tuhan, terima kasih untuk setiap iman-iman kami Tuhan. Dan Roh Kudus, mari Tuhan, Engkau akan yakinkan terus Tuhan iman kami Tuhan, dan kami yakin dan percaya malam ini kami sudah pindah dari alam maut kepada alam hidup ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa malam ini Tuhan, sehati minta Tuhan Kau redakan segala krisis yang saat ini dunia sedang hadapi Tuhan. Virus COVID-19 ini Tuhan, kami yakin dan percaya roh di dalam kami lebih besar ya Tuhan. Nah saat ini Engkau sudah menyucikan segala sakit penyakit, sudah menyembuhkan segala kami yang mungkin yang sakit. Dan juga malam ini kami minta Tuhan, Engkau memberikan kekuatan ekstra penghiburan-Mu bagi setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk hari Jumat Agung ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya akan datang waktunya hari Minggu, Sunday, Easter Sunday, yang artinya kebangkitan dari Engkau ya Tuhan. Dan keimanan kami tidak akan sia-sia karena kami mempunyai Allah yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengambil bagian perjamuan kudus ya Tuhan. Engkau akan sucikan, Engkau akan kuduskan setiap pikiran dan hati kami. Matius 26 ayat 26 dikatakan sampai 28 dikatakan, pada waktu perjamuan makan, Yesus mengambil roti. Mari saudara dimanapun Anda berada, bersama saya, bantu saya untuk bisa mengambil roti di tangan kanan saudara. Anda mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan.
Kita angkat di tangan kanan kita. Bapa, terima kasih untuk roti yang melambangkan tubuhmu. Kami mengaku dan percaya Tuhan, ini adalah lambang daripada tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan buat kami. Dan malam ini kami juga sehati berdoa ya Tuhan, Kau satukan tubuhmu, satukan gerejamu, satukan setiap iman-iman kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Kau satukan tidak akan dipisahkan oleh manusia. Malam ini Tuhan, satukan kami, satukan tubuhmu, satukan gerejamu, satukan setiap hubungan suami istri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut roti yang melambangkan tubuhmu dengan penuh ucapan syukur. Kita makan bersama. Ayat 27 dikatakan, dalam Matius 26 dikatakan, lalu Yesus mengambil cawan sesudah makan, dia mengucap syukur atasnya. Bapa, saat ini kami angkat anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan juga menyucikan segala penyakit-penyakit kami. Saat ini kami pegang anggota tubuh kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit sembuh ya Tuhan. Kami percaya Good Friday adalah kemenangan. Kami tidak harus melakukan apa-apa lagi karena Engkau sudah menggantikannya buat kami. Bapa, kami yakin dan percaya penyakit kami sembuh. Sakit jasmani, sakit rohani dari rambut sampai kaki kami Tuhan. Nah, saat ini kami minta kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Oh, thank you. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan malam ini Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan meteraikan Tuhan apa saja yang kami dengar ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan menjadi rema, menjadi kekuatan buat hidup kami. Tuhan terima kasih. Ya Engkau juga berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kita angkat tangan kita. Kau memberkati mereka pada waktu masuk. Memberkati mereka pada waktu keluar. Khususnya yang bekerja atau yang di rumah, malam ini juga Kau melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, Kau jauhkan dari segala macam sakit penyakit apapun. Kau jauhkan dari segala macam kontaminasi atau infeksi daripada virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya anak Tuhan selalu dilindungi oleh Engkau. Terima kasih Bapa, dan terima berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan anugerah dari itu Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa dalam surga, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih bagi saudara yang sudah live streaming, dan juga saya mau katakan bahwa hari Minggu kita juga akan mengadakan kebaktian yang sama melalui via online atau streaming, dan juga jam 10 pagi ya, dimanapun Anda berada, Anda bisa join bersama dengan kami semua. God bless you. Tuhan memberkati semua. I love you. Bye bye.